Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang reptilia berupa situs Fiscarum-Thoracis et Abdominis dan sistem digestorium. Anggota kami diantaranya adalah 1. Leoni Fadila A4 2019-0010, 2. Aisyah Nurfitriah A4 2019-0012, 3. Nadia Hasna Amalia A4 2019-0013, 4. Oktaviana Nurzalina A4 2019-0014. Selamat menyaksikan. Pada pengamatan situs Fiscarum-Thoracis et Abdominis, cara ini dilakukan dengan membuka dinding perut atau abdomen, kemudian akan terlihat yang pertama, jantung atau disebut juga kor. Kor pada reptilia berwarna merah terletak di atas paru-paru. Jantung berfungsi sebagai alat atau untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada paru-paru atau pulmonum. Paru-paru atau pulmonum berwarna merah muda, sepasang di atas cor. Pulmo berfungsi sebagai alat pernapasan, yaitu sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada hati atau yang disebut juga hepar. Hepar pada reptilia berwarna coklat. Hati berfungsi untuk mewarnakan racun yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Ia juga berfungsi sebagai tempat perombakan sel darah merah yang telah tua. Yang keempat ada empedu atau yang disebut juga vesika velea. Terletak di bagian tengah hepar yang berwarna hijau. Yang kelima ada lambung atau juga bisa disebut dengan ventrikulu. Ventrikulu berwarna putih, panjang, terletak sebelah sisi kiri dan melengkung ke sebelah kanan. Yang keenam ada intestinum. Intestinum terdiri dari usus kecil dan usus besar. Yang ketujuh ada telur, tempat berkembang biaknya anak. Yang kedelapan ada kandung kemih atau yang bisa disebut juga dalam vesika urinaria. Vesika urinaria yang merupakan kantong berdinding tipis di midi ventral pada ujung posterior kolom. Kemudian yang kesembilan ada anus. Anus yaitu merupakan lubang pengeluaran. Dan yang ke-10 ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang, berfungsi menyaring kotoran terutama di urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Anatomi sistema Discotorium. Sistem Discotoria mampuia multifasciata dibedakan atas traktus digestivus dan glandula Discotoria. A. Traktus digestivus terdiri atas cavum oris dengan 5 oris yang disokong oleh maksila dan mandibula yang masing-masing terdapat deretan yang berbentuk konus. Tipe giginya pleurodon, artinya menempel agak sisi samping giginya atau gusi sedikit melengkung ke arah medial cavum oris. Palatum di bagian medial membentuk lipatan longitudinal sehingga membentuk alur longitudinal sebagai kelanjutan dari cavum nasi yang bermuara pada cavum oris. Lingua yang berpangkal pada osioideum terdapat di sebelah kaudal cavum oris. Bersifat bifida. Laring terdapat di belakang lingua. Lubang saluran Eustachius atau oistum tubae auditive terdapat pada pangkal kiri kanan maksila, faring atau tekak, esophagus, ventriculus berdinding muskular sebagai pelebaran esophagus berbentuk silindris. Bagian traktus digestivus lainnya adalah intestinum, tune, intestinum crassum dan berfungsi sebagai rektum serta caecum. Sengat pendek terdapat pada batas intestinum tenu dan intestinum crassum. Glandula digestoria terdiri dari hepar dan pankreas. Hepar terdiri dari 2 lobi yaitu dextra dan sinistra, berwarna coklat kemerahan dan mempunyai saluran yang dinamakan ductus hepaticus. Vesika velea sebagai penampung empedu yang dihasilkan oleh hepar terletak di tepi cauda lobus dexter.
Hepatis mempunyai saluran yang disebut ductus siticus. Ductus siticus dan ductus hepaticus yang bersatu dan berjalan dalam jaringan pankreas pada ujung kranial duodenum disebut ductus cholecocus. Pankreas letak antara ventriculus dan duodenum. Berbentuk pipi kekuningan. Pankreas memiliki saluran yang dinamakan ductus pancreaticus. Pada sistem digestorium terdapat alat penggantung yang merupakan derivat dari peritoneum. Alat penggantung tersebut meliputi 1. Mesogastrium sebagai alat penggantung ventriculus. Lalu yang kedua ada mesenterium sebagai alat penggantung intestinum. Yang ketiga ada mesorectum sebagai alat penggantung rectum atau intestinum crassum. Dan yang keempat ada omentum gastrohepaticum, yaitu penggantung yang membentang antara bagian dorsal hepar dan ventriculus. Lalu yang terakhir ada omentum duodenohepaticum, yaitu penggantung yang membentang antara duodenum dan hepar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.